sudah bisa. Silakan, Bu Bese. Silakan Bu Bese. Silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu, hari ini saya bertugas sebagai Karu untuk tim A, kepala timnya Budi Ardianto, perawat pelaksananya Mas Ragil, Mbak Sumiati, Mas Bagus, dan Bu Panji. Untuk tim B, ada katimnya Pak Andri Roy, pelaksananya Mas Yunik, Ibu Yunita, Bu Utri, dan Ibu Ade. Izin kami mulai ya Bu, mohon bimbingannya Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan dinas kita hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau absen tim A dan tim B. Semoga ini sehat semua dan hadir semua dalam melaksanakan tugas di sore hari ini. Mas Budi ada, Mas Ragil, Ibu Mia, Mas Bagus, Bu Panji, Mas Roy, Mas Yunik, Bu Yunita, dan Ibu Utri serta Ibu Ade ya. Sebelum kita melaksanakan dinas hari ini, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Mas Budi sebagai Katim A untuk membacakan ablusan yang sudah diterima tadi dari dinas sebelumnya, dinas pagi. Saya persilakan Mas Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, saya di sini sebagai Katim. Nanti anggota saya ada Miati, kemudian Bagus, Ragil, dan Panji. Kita pegang kamar 5. Kamar 5 ini pasiennya ada 4 tapi sudah pulang 2 sehingga tinggal 2. Jadi pasien pertama nanti atas nama Tuan T, umur 6 tahun, registernya 18/14/48 dengan diagnosanya BPH postur hari keempat. Ini nanti akan dipegang sama Bu Sumiati dan DPJP-nya adalah Dr. Garjito. Diagnosa medisnya BPH postur hari keempat. Saat ini dari saat BAK operasi dengan skala nyeri 4, nyari seperti itu, nyeri terus nyeri selama 15 menit. Kemudian aktivitasnya masih kurang nyaman, sangat terpasang kateter dan dari semenjak pagi. Kemudian klien mengatakan kurang nafsu makan dan hanya menghabiskan 1/4 porsi makanan yang diberikan. Adalah pasien tampak kesakitan, pasien tampak mengerutkan dahi, kemudian gelisah, pasien tampak pada diri sendiri, tekanan darahnya 37/91 mm, suhunya 36 derajat Celcius, heart rate-nya 100 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, SpO2-nya 9. Saat ini pasien yang kelihatannya menghabiskan 1/4 makanan yang diberikan. Kemudian klien terpasang kateter dan irigasi sudah 4 hari. Di ujung kateter tadi saya lihat tampak bekas darah yang sudah membeku. Untuk background-nya, ini pasien dirawat di hari post operasi. Terapi yang didapatkan dari Dr. Garjito surologi, infus RL 20 tetes per menit,
Ceftriaxone 3 kali 1 gram, ketorolak 3 ampul, Adona 1 kali 1, Pitkanya 1 kali 1, kemudian untuk spooling irigasi kateter bila jernih, tetesannya 40 sampai 60 tetes per menit. Kemudian kalau urinnya merah 60 sampai 100 menit per menit. Kalau terjadi dispon. Di asesmennya diagnosa keberatan yang timbul pada saat ini kita lihat adalah risiko infeksi, kemudian adanya nyeri akut dan gangguan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan. Untuk rekomendasinya nanti Bumia dan Mas Bagus saya minta diobservasi TTP-nya. Tadi saya lihat di ujung. Kemudian karena tadi saya lihat di ujung kateter ada gumpalan darah, saya dibersihkan. Kita tolong untuk dibersihkan. Kemudian observasi full kateter bila yang dapat karena kalau misalnya sumbatan kita takutkan nanti urinnya tidak lancar sehingga pasien Jangan lupa pada saat membersihkan darah atau diobservasi daerah cervicis pubisnya. Apakah terjadi penekanan atau pembekakan? Karena kalau dia menekan atau bengkak, kemungkinan yang terjadi adalah terjadi gumpalan di dalam kateternya sehingga urinnya macet, sehingga mungkin jadinya bertambah. Kemudian saya minta tolong pasiennya diajarkan untuk breathing exercise, yaitu menarik nafas dalam untuk membantu menghilangkan nyerinya. Kemudian karena ini masih terpasang kateter, jadi tolong pasien atau ajari Anda untuk membantu pasien. Ini tadi pasiennya kan makannya cuma seperempat porsi, jadi minta tolong nanti disajikan makanannya dalam keadaan hangat. Kemudian kita melakukan jangan lupa menjaga antiseptik dan melakukan prosedur. Untuk terapi dia ada berikan terapi injeksi Ceftriaxone di 1 gram jam 16. Kemudian nanti ada terapi injeksi ketorolak di jam 16. Untuk Bu Mia dan Mas Bagus, apakah ada pertanyaan? Mohon izin Pak Budi, itu suaranya bergema Pak. Iya bergema karena double. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Kenapa? Halo. Hari ini saya diganti sebagai perawat pelaksana. Jelas nggak Mas? Halo. Suaranya kecil. Suaranya bergema itu ya, bergema itu ya. Ya. Halo. Terima kasih Pak Tim Budi. Hari ini saya bersedia menjadi perawat pelaksana dinas sore dari jam 14 sampai jam 20. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan asuransi perawatan pada Tuan Man ya Pak. Mohon arahan dalam asuransi perawatannya. Terima kasih. Ya Bu Mia tadi sudah saya bilang bahwa data yang sudah tadi, kemudian untuk Bu Mia dan nanti dibantu sama Pak Agus karena pasien kita cuma 2, kita berempat, jadi satu pasien kita bagi 2 orang untuk mengerjakan asuransi perawatannya. Jadi pasien ini yang timbul adalah resiko karena tadi ada kateter di ujungnya ada darah, kemudian ada nyeri akut karena terpasang kateter tersebut. Kita takutkan juga diobservasi apakah ada kemudian ada kebutuhan nutrisi kurang dari tubuh karena tadi kalian mengeluh pasien itu mengeluh dia hanya menghabiskan 1/4 makanan yang diberikan.
Jadi nanti minta tolong diobservasi TTP-nya, kemudian dibersihkan ujung kateternya, kemudian observasi dan spul kateter bila terjadi sumbatan. Kemudian kita diobservasi juga daerah sifisis pubisnya, apakah ada penekanan atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Kemudian mengajarkan pasien untuk teknik napas dalam. Kemudian karena terpasang kateter, bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar. Ini kita juga bisa minta bantuan keluarga. Kemudian sajikan makanan dalam bentuk hangat. Kemudian setiap melakukan tindakan jangan lupa untuk menjaga aseptik dan antiseptik. Kemudian nanti ada injeksi ceftriaxone jam 16 dan injeksi ketorolac. Seperti itu, Bu Mia. Ya Pak, kami laksanakan intervensi yang telah Bapak buat, akan saya implementasikan. Setelah itu akan saya infokan respon hasilnya dari pasien setelah saya melakukan intervensi keperawatan tersebut. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Mia. Untuk berikutnya, ini pasien kedua atas nama Tuan R, usia 56 tahun, registernya 208950, diagnosanya cedera kepala ringan plus pulnus laceratum dan DM tipe 2. Ini mohon maaf tadi bukannya Mas Bagus, Mas Ragil. Mohon maaf. Jadi yang kedua ini untuk perawat pelaksana Nurse Bagus Bibisono dan Nurse Panji. Pasien Tuan R ini masuk tanggal 11 Juni 2021. DPJP-nya Dr. Yosi SPBS dan Dr. Agus SPPD. Dengan diagnosanya cedera kepala ringan, pulnus laceratum, dan DM tipe 2. Saat ini pasien mengeluh pusing dan nyeri di daerah lutut bekas jatuh, skala nyeri 4, nyeri seperti tusuk-tusuk, nyerinya terus-menerus, durasi nyeri 5 menit. Kemudian klien mengatakan luka di lututnya sebelum dibersihkan. Kemudian klien mengatakan mudah lapar dan sering ngemil bila laparnya datang. Data objektif yang didapat, pasien tampak pergi kesehatan, pasien dapat mengerutkan dahi, pasien tampak gelisah, tampak fokus pada diri sendiri, tekanan darahnya 147/91 mm Hg, suhunya 38,8 derajat Celcius, heart rate-nya 82 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 97%. GCS di sini didapatkan 15, E-nya 4, M-nya 6, V-nya 5. Tampak luka bekas jatuh di daerah lutut dengan lebar 2 cm dan diameter 1 cm. Klien tampak menghabiskan seluruh makanan yang disajikan. Klien masih ngemil bila laparnya timbul. Berikutnya saat ini terapi yang didapatkan adalah infus RL 20 tetes per menit, ceftriaxone 2 kali 1 gram, Apidra 3 kali 10 unit, lantusnya 1 kali 20 unit, kemudian ketofennya 2 kali 100 mg, metropinnya 3 kali 500 mg, amlodipinnya 1 kali 10 mg. Diagnosa yang timbul pada saat ini yang saya lihat adalah nyeri akut dan resiko infeksi. Nanti minta tolong Nurse Bagus dan Nurse Panji. Yang pertama nanti tolong diobservasi TTP-nya, kemudian awasi tingkat kesadaran karena ini pasien dengan cedera kepala. Kemudian untuk mengulangkan nyerinya dianjurkan tarik napas dalam. Jangan lupa setiap melakukan tindakan lakukan aseptif dan antiseptif. Kemudian itu tadi ada lukanya katanya belum dibersihkan. Kita nanti lakukan perawatan luka. Kemudian ini karena pasiennya DM tipe 2,
dia makannya juga selalu habis, bahkan malah ngemil. Tolong diawasi pola diet kalian. Kolaborasi dengan tim gizi untuk dietnya. Kemudian nanti jam 16 ada terapi injeksi Apidra 10 unit. Kemudian ada terapi oral metformin itu 500 mg jam 4 juga. Jangan lupa untuk menghapuskan yang ke berikutnya, nanti ada periksa gula darah puasa dan 2 jam PP setiap pagi. Untuk Nurse Bagus dan Nurse Panji, siap. Saya Bagus Wibisono yang berdinas sebagai perawat laksana sore hari ini akan saya ulangi untuk perintah dari Katim atas nama Tuan R usia 56 tahun dengan diagnosa CKR dan vulnis laseratum serta DM tipe 2. Untuk tindakan yang akan kami lakukan sore hari ini adalah observasi TTV, awasi tingkat kesadaran, mengajarkan pasien untuk melakukan teknik relaksasi napas dalam, kemudian tetap jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur. Untuk tindakan selanjutnya, bersihkan luka, serta awasi pola diet. Kemudian untuk jam 16 nanti akan diberikan terapi injeksi Apidra 10 unit. Kemudian serta memberikan terapi oral metformin 500 mg. Serta dilakukan periksa gula darah puasa tiap 2 jam PP besok pagi. Demikian untuk rencana yang akan kami lakukan. Begitu Katim. Tambahkan Katim untuk kolaborasi dengan gizi medik dietnya. kenapa? Ya, rencananya tadi kan Pak Katim bilang untuk kolaborasi dengan gizi medik untuk diet pasien. Oh ya. Tambahkan. Iya. Terima kasih untuk kemudian untuk gula darahnya itu enggak cuma 2 jam PP, tapi gula darah puasanya juga. Ya, gula darah puasa dan gula darah jam PP. Baik, sudah mengerti semua ya untuk tim saya ya. Siap, mengerti Pak. Baru saya kembalikan untuk ke tim 1 sudah saya delegasi untuk tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Iya, terima kasih kepada Katim A dan teman-teman semua. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada tim B, Katimnya. Baik, terima kasih Bu Karu sudah memberikan kesempatannya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di operan siang ini. Untuk tim saya dengan anggota Pak Ragil, kemudian Pak Yunik, kemudian Bu Yunita dan Bu Adesti. Pasien kita kelolaan tadinya adalah 4, kebetulan 1 pulang, jadi kita masih ada 3 pasien yang masih kita rawat di Bangsal Pulau Laut ini. Yang pertama untuk pembagiannya ada 3 pasien ini. Nyonya Sonia usia tanggal lahir 12 Juli 1959 dengan diagnosa urolitiasis pro URS. Kemudian untuk yang dipegang oleh perawat Unik, untuk hari ini yang dilaporkan untuk operannya, yang pertama diagnosa tadi urolitis, kemudian untuk hari ini data subjektifnya pasien mengeluh nyeri saat kemudian nyeri seperti ditusuk-tusuk, durasi masih takut untuk beraktivitas, nafsu makan berkurang. Untuk data objektifnya pasien tampak beringis, kesakitan, kemudian pasien tampak gelisah.
tensinya masih normal 130/70, kemudian nadi 98, suhunya 37, pernapasannya 22, kemudian porsi makan pasien hanya menghabiskan 1/4 saja. Pasien saat ini masih dirawat di ruang Pulau Laut ini hari ketiga. Kemudian untuk DPJP-nya Dr. Garjito, spesialis urolog, dengan terapinya infus RL 20 tetes per menit, kemudian ceftriaxone 2 kali 1 gram, ketorolac 2 kali 1 ampul, kemudian adona 1 kali 1 ampul, dan pitka 1 kali 1 ampul. Untuk diagnosanya pasien ini yang muncul yang pertama nyeri, kemudian yang kedua resiko infeksi, kemudian yang ketiga gangguan kebutuhan nutrisi kurang dan kebutuhan tubuh. Untuk rekomendasinya nanti ke yang dinas sore mengobservasi tanda-tanda vital, kemudian bantu pasien memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian ganti kateter urin karena sudah 10 hari dari pemasangan dari rumah, kemudian berikan injeksi yang kolaborasi terkait pemberian ceftriaxone pada jam 22. Berikutnya adalah injeksi ketorolac 1 ampel di jam yang sama, yaitu jam 22. Untuk pasien 2 saya alokasikan kepada perawat ragil. Untuk pasiennya Tuan Peri dengan diagnosa osteomyelitis kronis. Pasiennya pagi ini tadi dikaji mengeluh nyeri sendi kaki kanan. Kemudian pasien mengatakan sulit beraktivitas. Pasien mengeluh bosan, tirah baring. Untuk objektifnya, pasien tampak merasakan rasa nyeri di persendian, skala nyerinya 4. Terdapat ödem di lutut sebelah kanan. Kemudian untuk tensinya 130/90, kemudian nadi 82, suhunya 36, pernapasan 22. Pasien tampak tirah baring di tempat tidur saja. Untuk background-nya pasien ini dirawat hari ketiga, pasien masih dirawat dengan Dr. Garjito. Infusnya RL 20 tetes per menit, kemudian obat tabletnya paracetamol 3 kali 500 mg, kemudian kalsium 95 2 kali 1 tablet, dan ceftriaxone 2 kali 1 gram. Untuk diagnosa yang muncul pagi ini, yang pertama diagnosa nyeri, kemudian resiko infeksi, dan ketiga gangguan mobilitas fisik. Untuk rekomendasinya, observasi tanda-tanda vital, kemudian kaji kembali nyeri pasien, bantu pasien untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-harinya, kemudian ajarkan mobilitas ringan, berikan injeksi nanti yang jadwal jam 21 yaitu ceftriaxone, berikan obat analgesik paracetamol 3 kali 500 sesuai jadwal yang sudah ditentukan di buku Kardec. Untuk yang satu lagi, saya alokasikan pasien berikutnya kepada Ibu Yunita dengan diagnosa pasiennya Pak Sugeng, 46 tahun, Pulau Laut, kemudian diagnosanya kolik abdomen. Pasiennya mengeluh nyeri perut bagian tengah, kemudian pasien mengatakan ada mual, kemudian pasien mengatakan sudah minum obat tapi masih terasa sakit, kemudian skala nyeri pada pasien ditanyakan ada di posisi skala 4. Untuk objektifnya, pasien terlihat menahan sakit, kemudian pasien tidak nafsu makan, kemudian pasien sulit tidur juga, tensinya 130/80, nadi 112, suhu 36, pernapasan 2 pasien dirawat hari kedua, kemudian pasien dirawat juga oleh DPJP spesialis penyakit dalam. Dengan terapinya infus RL 20 tetes per menit, kemudian omeprazol, ketorolac, dan ceftriaxone juga. Untuk diagnosa yang mungkin muncul adalah nyeri, kemudian gangguan rasa nyaman, dan defisit nutrisi. Untuk rekomendasinya, nanti di sore observasi tanda-tanda vital, kemudian ciptakan lingkungan aman dan nyaman, kemudian berikan perawatan infus karena tadi sempat macet di pagi hari. Kemudian pemberian terapi kolaborasi omeprazol. Mungkin itu yang disampaikan dari tim 2 untuk arahannya ke yang dinas sore, ke Pak Ragil, Pak Inik, dan Bu Yunita.
mudah-mudahan nanti sore tetap menjaga kebersihan, tetap jangan lupa cuci tangan baik sebelum ataupun sesudah melakukan tindakan, dan arahan ini tadi sudah disampaikan ada beberapa yang harus dikerjakan pada shift sore. Mungkin itu saja Bu Karo untuk keterangan lebih lanjutnya kita bahas di forum. Kalau ada yang belum Izin Pak, kalau ada yang dipertanyakan. saya masuk pasien yang mana ya Pak Andri? Maaf Pak Andri, untuk saya adik itu mau tandem sama siapa ya Pak? Untuk pasien yang mana? Untuk Bu Ade, yang pasien yang Iya. atas nama Ibu Sonya. Oh, Ibu Sonya, baik. Nanti Ibu gabung bantu Nama ke Pak Unik pasien. Ya. Dengan Maka Izin Unik, Pak, boleh. Baik. saya juga Ya. belum Pak. Betul. Bu Tri belum Pak. Oh, Bu Tri, kalau tadi pagi memang pasiennya ada 5 ya, pulang 2. Bu Tri, nanti ada perawatan itu infus yang harus diinfus kembali karena tadi macet, takutnya malah terjadi plebitis. Nanti Ibu boleh dibantu untuk melakukan infus di sorenya. Oh iya. Mungkin itu Bu Tri. Ya Pak, baik Pak. Sudah Pak Andri? Ya, Pak terima Roy? kasih. Ya. Ya, terima kasih Silakan Bu banyak. Karo untuk mengambil. Ya. Terima kasih banyak Katim A dan Katim B atas penjelasannya kepada perawat pelaksana. Tadi lumayan banyak ya, ada pasien 8 orang. Minta tolong kerjasamanya untuk perawat PP untuk melaksanakan intervensi yang sudah diberikan dari Katimnya masing-masing, dan saya berpesan untuk selalu menjaga pekerjaannya, melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, sebelum kita memulai mungkin ada kendala sebelum kita melaksanakan tugas, apakah itu ketersediaan obat atau ketersediaan alkes yang kita pakai, apa masih ready semua teman-teman? Pak Budi? Oh ya lupa, Bu Karo itu tadi ya. Ya, Mas Roy gimana? Tadi ada obat satu pasien yang di Pak Peri kalau nggak salah obat untuk sediaan sorenya belum diambil. Mungkin nanti bisa di cross check kembali ke apotek, Bu. Ya, tapi obatnya ada ya Pak di apotek ya, tinggal diambil ya. Ada. Ya, betul. Tadi Pak Ferry penanggung jawabnya Mas Ragil ya, minta tolong dicek ulang ya Mas Ragil. Nanti kalau ada kendala bisa hubungi saya, nanti saya menghubungi penanggung jawab di apotek ya Mas Ragil ya. Ya, nanti akan kita monitor. Iya. Apotek. Iya, terima kasih. Untuk tadi alkes sudah, terus ketersediaan obat. Kira-kira selama kita dinas ini ada pasien komplain atau keluarga yang komplain, teman-teman? Saat ini belum ada Ibu. Nggak ada ya, alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar ya.